Seminggu saya di Singapura maulid. Saya dari Singapura ke Malaysia, seminggu maulid lagi saya. Ini saya, Habib mengambil kesempatan dalam kesempitannya. Tapi ini orang sukses. Orang sukses ini orang yang pandai mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu sukses itu. Jadi Habib termasuk Habib yang sukses tuh. Di tengah kesempitan yang begini ambil kesempatan. Dalam syairnya Bu ada intahizil ursawah darfautaha fabulughul izzi fi nailil furas. Pergunakanlah kesempatan itu. Orang yang mencapai kebahagiaan karena mempergunakan kesempatan itu. Takutlah engkau akan kehilangan kesempatan. Maka ini saya sampaikan kepada Bapak. Pilih pemimpin yang amanah. Jangan milih pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya. Janji. Hitung janjinya apa? Sudah dipenuhi apa tidak? Berapa janji Anda dan berapa yang sudah dipenuhi? Ini mumpung tahun baru nanti malam. Semua pemimpin yang jadi bupati, yang jadi gubernur, yang jadi DPR, yang jadi presiden, tolong hitung janjimu nanti malam. Kalau janjimu 100, sudah berapa yang kau penuhi? Berapa yang belum penuhi? Betul apa tidak? Jangan kau mati pemimpin sebelum kau memenuhi janjinya. Karena di dalam hadis Rasulullah bersabda, man yasta'ila rakyatan yamutu yauma yamutu wa huwa wasun li rakyatihi haramallahu alaihi jannah. Semua orang yang Allah jadikan pemimpin rakyat, kemudian dia mati. Ketika mati, dia sedang menipu para rakyatnya. Janji-janji kampanyenya tidak dipenuhi. Pemimpin semacam itu haram masuk surga. Bagaimana? Tidak bicara politik. Pilih pemimpin yang tabligh, pemimpin yang menyampaikan kebenaran, bukan yang menyampaikan kebohongan, bukan yang merekayasa pencitraan. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, jangan kau merekayasa pencitraan di depan rakyatmu. Pemimpin-pemimpin yang merekayasa pencitraan, percayalah, itu pemimpin yang bohong, yang membodohi rakyatnya dengan pencitraan. Betul. Allahu Akbar. Ibu-ibu, betul. Kalau terbawa emosi, kalau terbawa emosi, jangan bertepuk Allahu Akbar saja. Memang Kiai Syukron memang hobi mengangkat emosi. Kalau bertepuk tangan, Bu, Ibu menghina saya. Betul, Bu, saya merasa dihina. Mengapa saya merasa dihina? Ibu tidak bisa membedakan antara kiai dengan pemain sepak bola. Betul tidak? Habib tadi, kalau ada emosi, boleh pilih. Allahu Akbar. Boleh pilih. Subhanallah. Boleh pilih. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu. Boleh bebas itu. Nah, ini saya katakan, Bu. Dari pemimpin tabligh, tapi itu menyampaikan kebenaran, Bu. Bukan menyampaikan kebohongan, merekayasa lagi. Subhanallah. Ini pemimpin-pemimpin yang merekayasa pencitraan, percayalah, itu pemimpin bohong. Pencitraan pemimpin tidak usah direkayasa. Pencitraan itu akan datang dengan sendirinya, tergantung atas perbuatanmu terhadap rakyatmu, akan datang pencitraan dengan sendirinya. Tidak usah dibuat-buat. Bukan marah, ngasih tahu. Marah enggak saya? Enggak, masih tertawa kok. Ngasih tahu. Pilih pemimpin yang fatona. Ada nyamannya fatona? Ada? Hah? Namanya fatona. Fatona itu cerdas, Bu. Pilih pemimpin. Jangan pilih pemimpin yang tidak cerdas, pemimpin yang baru. Pilih pemimpin yang cerdas. Mengapa kita milih pemimpin yang cerdas? Supaya pemimpin tadi bisa mencarikan solusi apabila rakyatnya dalam kesulitan. Rakyatnya sulit, insya Allah kalau pemimpinnya cerdas bisa keluar dari kesulitan rakyatnya. Betul apa tidak?
Rakyatnya sulit. Kalau pemimpinnya tidak cerdas, ya sampai kiamat rakyatnya sulit. Bagaimana ngajinya ini? Hah? Itu sifat pemimpin. Lalu siapa yang boleh memilih pemimpin? Menurut Imam Mawardi, tidak semua orang boleh milih pemimpin, Bu. Yang milih pemimpin itu orang yang tahu siapa yang layak untuk jadi pemimpin. Itu yang milih, Bu. Tukang sayur di kaki gunung gede, yang tiap hari dia cuma nanam sayur, disuruh milih bupati, yakin kagak tahu, Bu? Betul apa tidak saya ini? Itu petani-petani itu, yang jual sayur di Bogor, jam 11 malam. Itu bagus. Yang jual sayur itu, tanya siapa yang pantas jadi bupati, yakin tidak tahu. Siapa yang pantas jadi bupati, yakin tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu suruh milih pemimpin, kok disuruh milih pemimpin dia nggak tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Bu, pemilihan Bu. Iya Pak, milih yang mana? Ya pokoknya yang ngasih duit saya pilih, yang nggak ngasih duit tidak saya pilih. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mari akui kenyataan ini. Kalau saudara memilih pemimpin yang bagi-bagi duit, setelah jadi pemimpin, insya Allah akan merampok duit saudara. Betul apa tidak? Maka hati-hati milih pemimpin. Maka dalam Islam, yang milih pemimpin itu, yang memilih itu orang yang tahu siapa yang pantas jadi bupati, siapa yang pantas jadi presiden, siapa yang pantas jadi anggota DPR. Itu yang memilih orang yang tahu siapa yang layak untuk jadikan pemimpin. Kalau orang yang tidak tahu siapa yang layak jadi pemimpin, jangan ikut milih pemimpin. Nanti akan rusak. Bagaimana? Kira-kira gini. Ini sumbangan saya pada pemerintah. Supaya dirubah sistemnya. Kalau sistem ini tidak dirubah, money politik tidak bisa dihindarkan. Betul apa tidak? Dan nanti pemimpinnya bisa jadi mungkin akan menjadi pemimpin yang koruptor. Karena ketika mau jadi pemimpin, dia jual sawah, jual gedung, jual emas, jual perhiasan, habis 20 miliar. Setelah jadi pemimpin, tentu ingin balik modal. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Untuk balik modal, siapa yang lihat? Duit rakyat yang dilihat. Inilah sebabnya. Kalau tidak, bisa menjadi pemimpin boneka. Kalau pemimpin itu disumbang oleh konglomerat orang yang kaya-kaya, begitu dia jadi pemimpin, tidak akan bela rakyat, tentu bela yang nyumbang. Betul atau tidak, Habib? Bela yang nyumbang. Yang nyumbang datang, Pak, tolong bebaskan tanah itu, saya mau bikin properti. Tolong bebaskan tanah itu, saya bikin pabrik. Tolong bebaskan tanah itu, saya bikin hotel. Insya Allah pemimpin tidak ingat sama rakyatnya. Ingat sama yang ngasih duit ketika mau jadi pemimpin. Akhirnya pemimpinnya jadi boneka. Jadi boneka. Maju tak gentar. Bela yang bayar. Tuntas ini pidato saya ini. Hah? Ini unek-unek, Bu. Ketika macan tidur. Itu macannya bangun, unek-unek keluar, Bu. Betul apa tidak? Ini yang bagus. Jadi yang milih pemimpin itu, Pak, orang yang tahu siapa yang layak untuk jadi pemimpin. Kalau diserahkan sama DPRD milih bupati, DPRD tingkat 1 milih gubernur, kepada DPR pusat, insya Allah barangkali itu yang agak layak bisa jadi pemimpin. Betul tidak? Kalau tukang tani yang macol di gunung, yang mancing ikan, disuruh cari memilih pemimpin, saya yakin dia tidak tahu. Dikasih tahu pun tetap tidak tahu. Karena bukan bidang dia. Betul tidak? Ini. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia ingin menyumbangkan pikiran terbaik saya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Alangkah indahnya kalau negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dipimpin oleh seorang pemimpin yang bersifat sitik, amanah, tabligh, fatona, alangkah indah
indahnya NKRI ini. Bagaimana? Betul kan? Lalu nanti Habib ada orang yang mendengarkan pidato saya, lapor Bareskrim. Pak Sukron pidato mau merubah Pancasila. Siapa yang mau merubah Pancasila? Alangkah indahnya kalau dari dalam negara NKRI ini yang berdasarkan Pancasila, pemimpinnya Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kalau perlu Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, bikinkan syarat dalam negara Pancasila, pemimpinnya syaratnya Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Betul. Saya cuma nyumbang. Tidak diterima, ya udah. Gimana? ATB? Hah? Pilar-pilar negara. Wah, serem ini kuliahnya. Dikira Islam tidak punya. Baca Al-Ahkam As-Sultaniyah dan kitab-kitab yang lain, tafsir. Pilar bernegara dalam Islam ada 4. Tolong pemerintah. Pikiran saya ini tolong. Kalau bagus ambil, tidak bagus jangan diambil. Dalam bernegara, menurut Umar Ibn Abdul Aziz, pertama pilar yang utama, musyawarah bernegara ini. Jangan sampai tidak musyawarah. Memilih pejabat bermusyawarah, memilih pemimpin bermusyawarah, kebijaksanaannya bermusyawarah. Jangan ada kebijaksanaan pribadi tanpa musyawarah. Ini akan menghancurkan negara itu sendiri. Bagaimana? Kayak baru-baru ini. Ini bukan hoak. Menteri Perdagangan berkata, kalau tidak beli beras, rakyat Indonesia mati. Datang Menteri Pertanian, tidak usah beli beras. Hasil pertanian cukup. Datang Bulog, gudang saya penuh. Malah saya sewa gudang lain. Kalau Kementerian Perdagangan mau beli beras, tolong kantor Departemen Perdagangan jadikan gudang di beras. Ini menunjukkan kalau negara itu tidak bermusyawarah. Coba Menteri Pertaniannya duduk, Menteri Bulognya duduk, Menteri Perdagangan duduk, pimpin oleh Pak Jokowi, beli beras atau tidak? Kalau beli, beli, kalau tidak, tidak. Tapi sadang hasil musyawarah. Betul apa tidak? Ini dalam bernegara, jangan sampai merupakan musyawarah yang pertama dalam Islam. Saya tawarkan kepada negara saya, karena saya warga negara, saya punya hak untuk ikut nyambung, ikut menyumbang pikiran terbaik. Betul apa tidak? Gimana Bu? Kok Ibu melotot? Heran lihat saya. Ini umur 80 Bu, saya pidato begini. Kira-kira kita umur 30 kayak apa pidato saya itu? Hah? Hah? Apa? Mungkin supaya kira bisa baca itu. Ini umur 80 Bu. Sudah nggak pantas saya begini ini. Cuma kan dorongan iman. Jangan dikacau Islam ini. Kami sudah tunduk. Kami sangat toleransi di Indonesia. Kami ngerti toleransi. Tapi jangan minta hati. Dikasih hati. Minta jantung. Mau membunuh. Kami toleransi ngerti. Mari kita umat beragama. Kita hidup di Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Umat beragama saya himbau untuk saling hormat menghormati, untuk saling menghargai